5. Ayat 1 sampai 5. Oh ya, Bang Zaki, bisa saya dijadikan apa namanya, co-host? Ya, tolong saya dijadikan co-host dulu. Bang Zaki soalnya nggak bisa dibuka nih, nggak bisa di-unmute, harus dibantuin. Yang bisa membantu hanya co-hostnya saja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suaranya Ustaz? Sudah. Alhamdulillah. Silakan Bang Zaki. Surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5 ya. Artinya ya Ustaz. Iya. Artinya, apabila langit terbelah, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Apabila bumi diratakan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, serta patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Terima Sadaqallah. kasih Bang Zaki. Barakallahu fiik. Fi amanillah dalam perjalanannya menuju kampus ya. Bapak Ibu, ini yang pertama tentang cerita tentang kiamat. Kalau kita baca tafsirnya, langit terbelah itu adalah kondisi pada saat nanti kiamat kubro ya. Pada saat langit dibelah sama Allah, dan langit nggak mungkin nolak ya. Begitu Allah bilang terbelahlah kamu ya, dia nurut-nurut aja. Langit tuh nurut-nurut aja Bapak Ibu. Termasuk dunia ya. Bumi pada saat dibongkar, pada saat digoncangkan, lalu mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, ya, semua yang ada di dalamnya. Artinya berarti yang ada di kuburan, yang ada di dalam tanah sekian tahun akan keluar semua. Ini gambaran hari kiamat, Bapak Ibu. Gambaran hari kiamat. Tapi perhatikan, kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat kubro adalah nanti pada saat hancurnya dunia. Tapi kiamat sugro adalah berakhirnya masa satu periode seseorang ya. Contoh dulu Fir'aun. Kiamat sugronya Fir'aun ya pada saat Fir'aun ditumbangkan Allah, ditenggelamkan di laut. Itu kiamat sugronya Fir'aun. Selesailah masa sombongnya Fir'aun. Tegaklah hari pertanggungjawaban bagi Fir'aun. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, saya mau mengingatkan. Ada juga nih nanti kiamatnya Indra. Bisa jadi Bu. Sekarang Indra lagi di langit nih Bu nih. Ya, ngisi kajian, dihormati orang. Bu, ke Surabaya, cerita mau ke Surabaya, mau sewa mobil, semuanya datang mau menyediakan kendaraan. Ini saya lagi di langit nih, lagi dimuliakan. Tapi ingat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Meskipun saya hari ini lagi di langit, lagi dipuja-puji, lagi dihormati orang banyak, tetap harus patuh sama Allah ya Bapak Ibu ya. Karena kalaupun sudah di langit, jabatannya tinggi, pekerjaannya luar biasa, dihormati. Kalau Allah belah, kelihatan nggak nanti aibnya? Betul nggak? Ya. Jadi langit dan bumi ini gambaran posisi kita juga sekarang hari ini, yang akan ada kiamatnya. Yang hari ini jadi direktur akan ada kiamatnya, suatu saat akan berhenti jadi direktur. Yang hari ini jadi menteri akan ada kiamatnya, berhenti jadi menteri. Yang hari ini bahkan cuma jadi suami akan ada kiamatnya, berhenti jadi suami. Betul nggak Bu? Ya. Hati-hati, jangan sampai kiamat itu justru jadi momen Allah buka aib kita nih. Wah, saya sih Ustadz kerjanya kan cuma office boy. Loh, office boy juga sama, wal ardu. Ya, wa idal ardu muddat, pada saat bumi dibelah. Keluarlah tuh isi-isi aslinya. Banyak nggak Bu ya? Meskipun cuma office boy ternyata aibnya banyak banget waktu kerja. Betul nggak Bu? Hati-hati ya. Posisi kita di atas ataupun di bawah semuanya ada aibnya. Hati-hati ada kiamatnya. Hati-hati ada kiamatnya. Saya mau cerita tentang kisah Nabi 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 Adam ya. Bu Safera boleh bacain dulu Bu Safera. Surat 20 mulai dari ayat 116 ya. Bu Safera. Boleh dibantu. Ya saya bantu unmute ya. Silakan Bu Safera. Surat 20 dari ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Toha ayat 116. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Terus sampai 121 ya Bu. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu.
maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Cukup, Ustaz? 121. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fik, Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Safira. Bapak Ibu perhatikan ya. Posisi Nabi Adam dulu di langit loh Bapak Ibu. Iya kan? Di langit aja ternyata waktu beliau tinggal di surga. Ini ada setannya ternyata. Betul lah Bu. Ada setan yang menggodanya dia. Menggoda Nabi Adam. Oke? Hari ini yang kerjanya posisinya di langit. Entah direktur, entah menteri. Maksudnya yang jabatannya tinggi lah. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau soal tafsirnya, tafsir Al-Insyikok jelas menceritakan tentang kiamat. Kalau kiamat yang diceritakan ini adalah kiamat kubro, ya kita tinggal menunggu saja. Dan berharap kita nggak ketemu ya. Tapi kita tarik nih hikmahnya nih. Hikmahnya. Saya ada kiamatnya Bapak Ibu. Ayah Joko ada kiamatnya. Abang Jaki ada kiamatnya. Ibu Sonya ada kiamatnya. Posisinya mau di langit, mau di bumi. Anggaplah langit tuh posisinya tinggi, mulia. Di bumi orang biasa. Mungkin begitu ya. Mungkin ya. Hikmah ya. Nih. Yang hari ini jabatannya tinggi. Mungkin seperti di langit. Atau yang hari ini cuma di bawah, di bumi. Yang kerjanya dianggap cuma biasa-biasa saja. Semuanya punya kiamatnya. Semuanya ada setannya yang ngegodainnya. Dan semuanya ada peluang dibuka aibnya. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam di surga. Lalu digoda sama setan. Ya, perintahnya apa di ayat 116. Ya. Di surat ayat 117 ya, perintahnya. Ya. Janganlah sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Bahaya. Tuh. Ya. Perintah awalnya kan cuma satu. Jangan mendekati pohon ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Tapi apa yang dilakukan sama Nabi Adam di ayat 121? Lalu keduanya memakannya. Ya. Larangannya cuma satu, jangan mendekati. Tapi ternyata dia makan. Kalau makan berarti yang dilanggar banyak apa enggak? Logis ya. Saya ngajak Bapak Ibu berpikir secara logis. Kalau disuruh jangan mendekati, lalu malah makan, berarti kan ada mendekati, naik, metik, makan. Betul nggak, Bu? Lebih banyak nggak yang dilanggar? Betul ya? Ya. Sekarang berarti kesimpulannya Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau kita tuh sudah terlalu banyak melanggar syariat, berarti siap-siap aibnya dibuka sama Allah. Betul nggak? Sebagaimana Nabi Adam di sini, begitu dia harusnya jangan metik, malah makan. Justru begitu makan, aibnya dibuka, maka lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Nah, kan kelihatan aibnya. Betul nggak, Bu? Aurat itu aib ya. Kalau kita sudah banyak dosa dalam pekerjaan kita dan Allah buka aibnya, sudah terbuka semua aibnya kan? Entah ditangkap KPK, entah apa segala macam. Dan orang kalau sudah terbuka aibnya, apa yang dilakukan, Bu? Ayo ada Bu Safera kira-kira. Kalau sudah dibuka aibnya, apa yang akan dilakukan, Bu? Saya sudah bantu unmute, Bu. Bisa nggak? Kita ngobrol sebentar. Tobat, itu kalau langsung tobat. Umumnya kalau orang udah dibuka aibnya ngapain? Sebelum tobat biasanya ngapain, Bu? Klarifikasi. Klarifikasi, menutupi, cari-cari alasan, bikin-bikin cerita. Sama kan tuh? Dan keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kenapa disebut daun-daun surga? Cerita-cerita menarik ya. Ya kan? Cerita-cerita menarik kan gitu kan? Cerita-cerita yang seakan-akan menutupi kesalahannya dia. Ini udah habit manusia, Bapak Ibu. Habit manusia kalau dibuka aibnya, terkeluarlah semua, maka dia akan menutupi. Tuh. Nah, ini sudah terjadi Bapak Ibu di dunia banyak nggak? Ada seorang orang tua yang ternyata menggelapkan dana sampai puluhan miliar, wasilah anaknya gebukin anak orang, kebuka semua, benar nggak, Bu? Ya kan, itu kan sama dengan di surat Al-Insyikok nih kan. Dan
memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Wah, begitu udah dimuntahkan duitnya ketahuan ngumpetnya di mana, diumpetinnya di mana, kosong nggak Bu akhirnya Bu? Ya nggak? Jadi Bapak Ibu ayat 1 sampai 5 kita tarik hikmahnya. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, ada kiamatnya ya Bapak Ibu ya. Ada kiamatnya. Hati-hati jangan banyak-banyak berdosa. Jangan banyak-banyak melanggar syariat Allah karena nanti aibnya akan dibuka sama Allah. Logikanya begini, ini saya naruh tas nih di sini nih. Saya naruh tas nih di atas meja. Ibu ngelihat nggak? Saya yakin nggak ngelihat ya. Tapi kalau tumpukannya udah makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, nah nongol ya Bu ya. Kalau udah nongol begini nih, berarti tumpukannya banyak apa sedikit kira-kira? Banyak. Banyak. Berarti kalau aib sudah muncul, berarti udah banyak dosanya. Setuju nggak? Karena jarang sekali Allah membuka aib orang di awal-awal nggak mungkin. Karena Allah sudah bilang, Bu Wita di PKI boleh baca surat 6 ayat 131. Silakan. Boleh di unmute dulu, Bu. Sip. 6 ayat 131, Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 131. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Allahumma hamna bil Quran. Barakallahu fikum. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Wita. Jadi Bapak Ibu Allah sudah tegaskan ya. Allah tidak akan membinasakan satu kaum, tidak akan menghancurkan satu kaum, belum nyampe kiamatnya, sebelum diutus Rasul. Karena nggak mungkin akan dibinasakan kalau belum ngerti. Diutus dulu Rasulnya. Jadi jangan-jangan pada saat kita punya jabatan yang nasihatin kita udah banyak. Hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Cuma kita nggak peduli. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, apapun posisinya, bahkan Nabi Adam di surga ada setannya. Ya, tapi ini surga yang waktu zaman Nabi Adam. Nanti kalau kita masuk surga yang akan datang, setannya udah nggak ada ya Bu. Setannya udah dimasukin ke neraka semua. Ini kita tarik hikmahnya. Bu Jumri mau di posisinya di langit, jadi direktur. Ya. Ya, Bu Wita meskipun hari ini cuma ibu rumah tangga, ya, tetap ada setannya nah, Bu, yang godain Bu. Ada, ya. Semua ada setannya, makanya waspada. Jangan menyepelekan dosa. Karena secara prinsip, dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang akan jadi dosa besar. Lama-lama, kebuka nggak aibnya? Kebuka. It's only about time. Ini cuma soal waktu. Soon or later, aib bakalan terbuka. Makanya banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berdoa. Rabbana la tu'akhizna. Maaf. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami saat kiamat kami terjadi. Ya betul nggak Bu? Itu kiamatnya nanti bisa kiamat kubro, bisa kiamat sugro. Ada nggak orang yang pada saat kiamat sugronya terjadi, jabatannya lepas, jabatannya diambil, aibnya terbuka? Oh banyak sekali. Ya hati-hati ya. Jadi wala tuhzina yaumal qiyamah ini berlaku Bu ya. Berlaku pada saat jabatan kita dicabut. Jangan sampai jabatan dicabut justru pada saat aib kita dibuka. Wah kan malu banget ya Bu ya. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami di hari kiamatnya kami. Ingat ya Bapak Ibu 422 orang. Ini 422 orang semuanya ada kiamatnya. Sebelum ada titik balik dulu kita ada majelis taklim yang lain. Ada kiamatnya enggak? Hari ini tidak di-handle sama kita lagi. Betul lah. Ya, itu selesainya sudah. Ya. Dulu sebelum ada Quran Talks ada apa namanya? Quranic Vibes. Sudah kiamat ya. Quranic Vibes sudah selesai. Itulah selesainya. Jadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Oke? Jadi Bapak Ibu ayat 1 sampai 5 ini menceritakan tentang kiamat dan ingat ya, kita semua hidup ada kiamatnya. Saya juga ada kiamatnya. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah pada saat tegakkan kiamat pada diri saya, mudah-mudahan husnul khotimah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi saya selesainya tuh dalam kondisi yang terbaik gitu. Ustadz Indra nggak ngisi kajian lagi, tapi husnul khotimah. Ini belum tentu mati fisik ya Bu ya, belum tentu ya. Bisa jadi Indra Firmansyah nggak lagi ngisi kajian karena jadi pengusaha, bisa nggak?
Bisa saja gitu kan. Ayah Joko nggak lagi jadi terapis dan lain-lain. Bisa saja jadi balik lagi jadi bisnismen, punya usaha besar, bisa saja. Itu kiamatnya dari terapis tapi masuk ke dunia yang baru. Nah, mudah-mudahan pada saat kiamatnya terjadi, husnul khotimah ya Ayah Joko ya. Tuh, ya. Ingat ya, husnul khotimah itu bukan mati doang loh ya. Bisa dapat maksud saya, ya. Bisa dapat maksud saya kan? Bisa dapat poinnya nggak kira-kira? Dapat nggak maksud saya? Dapat ya? Busonya ada kiamatnya jadi ibu rumah tangga, walau alam. Ya. Entah anak-anaknya sudah dewasa semua sehingga ibu nggak ngurus anak lagi, udah pada di luar negeri semua sehingga ibu cuma ngurus diri sendiri aja atau ngurus suami saja, ya. Itu adalah kiamatnya ibu. Mudah-mudahan di situ kiamatnya husnul khotimah. Wah, dia luar biasa lah, istri saya luar biasa. Nanti berikutnya baru kiamat kita yang meninggal harus husnul khotimah juga ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi yang hari ini punya jabatan, mudah-mudahan nanti kiamatnya husnul khotimah dari jabatannya. Yang hari ini jadi PNS, mudah-mudahan pensiunnya husnul khotimah ya Bapak Ibu ya. Berarti itu kiamat sugronya husnul khotimah. Oke? Jangan sampai banyak melanggar syariat karena nanti aibnya akan dibuka. Oke, kita lanjut ya ke ayat berikutnya. Surat Al-Insyikok ayat 6 sampai ayat 9. Dibaca oleh Ibu Wiwit di Jambi, mangga silakan. Ibu Wiwit di Jambi. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Sama-sama, Bu. Wah, ada yang teriak jangan. Bu, kiamat mah pasti ya, Bu. Oh, walau alam kapan ya? Indra, saya yakin juga Indra pasti berhenti kok. Indra tuh pasti berhenti ngisi kajian. Entah ngisi kajian berhentinya berharapnya husnul khotimah saja ya. Berharapnya berhentinya karena hal yang baik, misalnya ya meninggal dunia, misalnya ya dikasih amanah yang lain gitu kan. Jangan sampai berhenti ngisi kajiannya suul khotimah, ya kan bahaya kan. Betul nggak? Gitu ya. Maka Bu Wiwit di Jambi silakan. Surat Al-Insyikok mulai dari ayat 6 sampai 9. Makasih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyikok ayat 6 sampai berapa Ustadz? 9. Sampai 9. Ayat 6, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ayat 7, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, ayat 8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ayat 9, dan dia akan kembali kepada keluarga yang sama-sama beriman dengan gembira. Makasih Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Wiwit di Jambi. Bapak Ibu semua perhatikan ayat 6 sampai 9. Dimulai di ayat 6-nya. Kita semua ini lagi bekerja keras untuk kembali kepada Allah, betul nggak? Ya, makanya kata Allah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Kita ini sekarang lagi berjuang keras karena kita akan kembali kepada Tuhan kita. Ya, semua pasti akan ketemu, mau yang iman, yang tidak beriman, mau yang berislam, mau yang ateis, mau yang Islam maupun yang non-Islam, semuanya akan kembali kepada Tuhannya. Tapi kembalinya kepada Tuhan kita itu ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah mereka yang nerima catatan amalnya dari tangan kanan. Pada saat kita ketemu Tuhan kita, menerima catatan dari tangan kanan, inilah orang-orang yang husnul khotimah ya. Tadi ya kiamatnya baik, tidak ada aib yang dibuka dan lain-lain ya. Makanya dia berteriak tuh, Pak. Makanya dia langsung bilang kan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, kalau udah terima kitabnya dari kanan, Bapak Ibu, nggak ada hisap yang berat ya. Tidak ada hisap yang berat. Makanya hari ini disunahkan, disunahkan. Cuma ya ini sunah aja ya, disunahkan. Kalau nerima sesuatu dari tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena tangan kiri itu mencirikan yang nerima pakai tangan kiri itu kan setan ya. Jadi kalau nerima apa-apa tangan kanan, ngasih apa-apa tangan kanan. Tapi bukan berarti membiasakan diri pakai tangan kanan, terus menyepelekan dosa ya, ngomongnya sembarangan. Nggak gitu juga ya. Ini harus komprehensif ya. Harus komprehensif. Kita kan kalau apa ya, menanamkan di kepala kalau nerima harus tangan kanan, memberi harus tangan kanan. Berarti kan kita sudah berkomitmen mau berbuat baik kan, betul nggak? Ya, mau berbuat baik ya. Jadi jangan dikira dengan hanya membiasakan segala sesuatu pakai tangan kanan, terus kita otomatis dapat kitab dari tangan kanan, belum tentu juga. Ya,
Kalau kita membiasakan diri pakai tangan kanan, tapi kita tetap ngomel sembarangan, ngeluh sembarangan, ya tetap nggak ada gunanya pada akhirnya, ya. Tuh. Oke, dan mereka yang terima catatan dari sebelah kanan akan diperiksa dengan mudah dan akan kembali kepada keluarganya yang beriman. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah kita akan kembali ke keluarga kita. Nah, tangan kidal itu kan ujian Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kidal gimana? Ya ujian. Maka berjihadlah untuk melatih tangan kanannya. Yang tangan kanannya aktif, tangan kirinya juga dilatih nggak? Tetap dilatih kan? Ya, tetap dilatih, tetap dilatih untuk memegang. Kadang-kadang kita harus mengatur pakai tangan kiri juga, gitu ya. Tetap harus dilatih. Jadi jangan kalah sama ujian ya Bapak Ibu ya. Oh, Ustadz saya kan lahir kidal, jadi saya pasrah aja loh. Tetap bisa dilatih kok. Kecuali kalau lahirnya disabilitas, misalnya tangan kanannya tidak ada, ya itu sudah mau gimana lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kidal itu bisa dilatih. Saya punya teman kidal, ya. Setelah dilatih apa yang terjadi? Ternyata tangan kanan dan kirinya seimbang. Malah bisa nulis kanan kiri bisa dia karena dilatih. Tuh, gitu ya. Jadi jangan kalah sama ujian. Anak-anak Ya. kidal. Semua Asik. harus semua harus berjuang lulus ujian dan jangan memposisikan udah pasrah aja dah. Loh, kita ini kan harus jihad ya. Tuh ada juga yang kidal kok. Ada juga yang kidal. Kidal beda sama kadal ya Bapak Ibu ya. Udah Ustadz kidal dari makan sampai menurut sudah dilatih. Ya dilatih kan harus terus menerus ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa sekali aja langsung selesai. Ya. Jadi kita nanti ada orang-orang yang akan bertemu Tuhannya dengan menerima catatan amal dari tangan kanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang terima dari tangan kanannya. Berarti ini husnul khotimah. Misalnya Ibu Safera pensiunnya terhormat ya nggak, dapat uang pesangonnya besar, betul nggak? Itu kan salah satu terima catatan dari tangan kanan kan Bu ya. Itu kalau urusan dunia, ya. Tuh Ayah Joko juga kan pensiunnya, Ayah Joko pensiun nggak pensiun dulu ya, tapi pensiun dari swasta, ya terhormat pensiunnya. Tuh, kan di sini ada Bu Anna Haifani nggak? Beliau juga pensiun sekian lama terima laporan pensiunnya dari tangan kanan. Ini urusan dunia ya. Nanti mudah-mudahan di akhirat di hadapan Allah kita terima amal catatan amal kita dari tangan kanan juga ya. Sehingga kita bisa berbahagia. Alhamdulillah, saya bisa ketemu suami saya lagi, bisa ketemu anak saya lagi, bisa ketemu pasangan saya lagi, ketemu orang tuanya lagi. Kenapa? Karena Allah bilang kan, eh, apa ila ahlihi wa yang qolibu ila ahlihi masruro, mereka akan kembali kepada keluarganya yang dulunya sama-sama baik ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi sama keluarga kita, bisa berkumpul sama keluarga titik balik lagi ya. 440 nih orang nih ya, 440 orang, janji ya Bu, nanti di surga kita ketemu lagi ya. Jangan ada yang mencar-mencar ya. Ayo ikhtiarkan semuanya bareng-bareng, ketemu lagi di surga, nanti kita ngobrol lagi di surga. Kalau nanti ngobrolnya nggak usah online ya Bu ya, kita ketemu langsung aja, ya kan masa di surga aja online. Ya, tapi di online pun udah berasa di surga ya Bapak Ibu ya. Janji ya, keluarga titik balik. Kita berjuang sama-sama hari ini menuju surganya Allah. Supaya nanti pas udah sampai surganya Allah, kita bisa ketemu lagi. Saya ketemu Bu Safera lagi, ketemu Bu Wita lagi, ketemu Bu Jumri lagi, ya, ketemu Bu Arofah, ketemu Ayah Joko. Amin ya Rabbal Alamin. Kita terusin ya. Ibu Sonya di Tangsel, silakan baca ayat 10-nya sampai ayat 15. Surat 10 sampai ayat 10 sampai 15. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, Ya. maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya. Terima kasih Bu Sonya di Tangsel. Ya, Bapak Ibu, di surat Al-Insyikok mulai dari ayat 10. Adapun orang-orang yang
terima catatan amal dari belakang. Dia teriak langsung celaka. Nah, ini di akhirat ya, Bu. Kalau di dunia gimana? Ada orang-orang yang begitu denger informasi ada masalah, dia selalu bilang apa kira-kira? Mati dah gua. Ah, mungkin gitu ya, Bu ya. Ini mirip-mirip nggak sama celaka lah gitu ya. Buset deh. Waduh, mampus lah. Kan gitu ya, Bu ya. Ini seakan-akan kita terima catatan amal dari belakang nih Bapak Ibu nih. Habis itu apa yang terjadi biasanya kalau sudah ada masalah lalu kita respon dengan mati dah nih. Apa yang terjadi kan dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala ya Bu. Biasanya emosi, uring-uringan, kesel. Betul nggak? Itu kan fakta yang terjadi di dunia begitu kan? Kalau di akhirat sudah clear begini ya Bu, terima catatan amal dari belakang, celaka saya masuk ke dalam neraka. Tapi coba bayangkan di dunia. Ayah Joko coba misalnya, begitu dapat dapat masalah, tidak terbiasa mengingat Allah, sehingga begitu ada masalah langsung bilang, aduh mati deh begini nih, waduh repot dah nih. Ya coba. Biasanya kan uring-uringan kan, pusing, kadang emosi, nyari-nyari kambing hitam, kambing putih, cari-cari kesalahan, nimpain kesalahan kemana-mana, betul nggak? Ya, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Ya, ya, kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena dulunya sebelum dia kena masalah, dia taunya happy-happy aja, ya nggak? Padahal mohon maaf ya Bapak Ibu, apapun kerjaannya, apapun bisnisnya, semua ujian ya. Mau bisnis hari ini untung, tetap ada ujiannya. Siap-siap bahwa nanti suatu saat kita bisa saja kalau kita lalai, Allah hancurkan usaha kita. Betul nggak? Hati-hati. Tapi kalaupun hari ini ada yang dagang tapi belum laku, tenang saja. Tetap mendekat kepada Allah karena suatu saat bisa Allah bikin rame, laris. Betul nggak? Ya. Makanya di sini disebutkan sesungguhnya dia mengira bahwa tidak akan kembali kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, apapun kerjaan kita ingat, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Pasti akan ketemu. Pasti akan nyampe kepada Tuhan kita. Ya. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai. Kalau di dunianya kita mawas diri, insya Allah kita bisa selamat juga di akhirat ya. Betul nggak? Ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu biasakan ya. Biasakan kalau orang yang terima catatan amal dari kanan, dari depan. Ini kalau ada masalah, biasanya langsung ngomong apa? Kalau sabar dia bilang innalillahi. Betul nggak? Kalau takwa dia bilang alhamdulillah. Bener nggak Bu? Ya kan? Jangan bilang waduh. Jangan bilang mampus gue. Kan gitu ya Bu ya. Jangan celaka dan nih. Waduh, repot dan nih. Nah, jangan gitu ya. Ini gambaran orang yang kalau terima masalah langsung ngomong repot dah saya nih. Ini seperti orang-orang yang nanti di akhiratnya terima catatan amal dari belakang. Pusing Bu dia. Makanya demi Allah Bapak Ibu ya, demi Allah saya bukan membagus-baguskan diri saya. Bukan, saya hanya berjihad untuk selalu menjadi orang yang bertakwa. Saya belum tahu apakah saya takwa atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya cuma berjihad jadi orang takwa. Apapun yang saya hadapi, saya bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya Ayah Joko. Ayah saya beraktivitas sama Ayah Joko lumayan lama. Ya. Tanya Bu Zaliyah, kami sering ketemu offline. Ya. Tanya teman-teman saya di Masjid Asa. Satu hal yang selalu saya sampaikan sama mereka. Kalau kita lagi jalan sama-sama, ada nggak saya ngeluhnya? Nggak mau Bapak Ibu, saya paksakan diri saya untuk Alhamdulillah. Kena macet, Alhamdulillah. Nggak punya duit, Alhamdulillah. Kemarin sakit stroke. Yang keluar dari mulut saya paksakan Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ternyata ya nggak sesulit itu, sakit pun tidak sesulit itu. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini selesai. Hari ini sembuh, bisa beraktivitas normal lagi. Kemarin bisa makan-makan lagi di resepsi putrinya Ayah Joko, coba. Dan nggak takut lagi Ayah Joko. Kemarin saya makan santai aja, makan daging, makan apa gitu ya. Begitu pulang ke rumah, tensinya normal, tetap 120/75. Aman. Berasa di surga nggak? Nggak ketakutan ya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi ini husnul khotimah, oke? Jangan sampai kita dapat catatan amal dari belakang. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngerasa bahwa nggak ada, nggak akan ketemu sama Tuhan kita, nggak akan ketemu sama pertanggungjawaban, maksudnya gitu ya. Jadi apapun itu loh ya, Bang Zaki yang jadi MC. Kira-kira nanti dihisap nggak tuh jadi MC? Dihisap, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kita lihat ayat lain. Kita lihat ayat lain, Ibu Murdaningsih boleh bacain surat Al-Waqiah, surat 56. Mulai dari ayat 19 sampai 40. Bu Murnaningsih bisa?
Kalau belum ada, oh bisa. Silakan Bu Murdaningsih. Surat Al-Waqiah, surat 56. Sebentar, dari ayat 20 mana tadi ya saya 27. Ya, 27 sampai 39. Silakan Bu Murdaningsih. Ini bayangan orang yang terima kitab dari maaf, orang yang masuk surga ya, yang nikmat-nikmat. Surah berapa tadi Ustadz? Maaf. Surat 56 ayat 27 sampai 39. Ayat 37 ya Ustadz ya? Dari 27 sampai 39, Bu. 27 sampai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqiah ayat 27 yang artinya dan ada di antara Murdaningsih agak terganggu ininya. Boleh diulang dikit Bu dari ayat 27. Mohon yang bocor boleh dimatiin dulu ya. Siap, mangga Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqiah ayat 27 yang artinya dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ayat ke-28. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ayat 29-nya. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ayat ke-30. Dan naungan yang terbentang luas. Ayat 31. Dan air yang mengalir terus-menerus. Ayat 32. Dan buah-buahan yang banyak. Ayat 33-nya, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Ayat 34, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ayat 35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ayat ke-37, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Sadaqallahul Syukran Ustaz. Dua ayat lagi Bu sampai 39. 39. Maaf. Ayat ke-38-nya untuk golongan kanan. Ayat 39, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ya. Terima kasih Bu Murdaningsih. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini gambaran kalau kita terima kitab dari kanan, kenikmatannya kayak gini. Bahkan lihat, perhatikan di sini ya. Ada buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Tuh, enak tuh kalau kita datang ke prasmanan ngambil apapun tidak terlarang makannya. Betul lah Bu? Hari ini ada nggak yang kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ono ya nggak? Ya Bapak Ibu ya. Ini gambaran ya, hikmah ya. Jadi coba bayangkan saya pada saat saya dilarang makan ini makan itu, ya udah saya berasa di kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Kalau di sana namanya di neraka tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Saya meskipun nggak boleh makan ini nggak makan itu, saya tetap berbahagia. Kenapa? Karena ternyata saya tidak terlarang makan yang lain-lainnya kan. Tapi ada nggak yang dilarang makan ini, makan itu, makannya cuma itu doang. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Makanya setiap apapun hari ini, termasuk saya ya, ini termasuk saya. Sakit kemarin jadi pelajaran buat saya. Bahwa saya harus mawas diri. Harus ingat bahwa sesuatu pun saya ada di langit ataupun ada di bumi, akan ketemu kiamatnya. Akan ketemu pertanggungjawabannya. Kalau saya nanti ketemunya pertanggungjawaban terima dari belakang, nanti nggak bisa makan apa-apa. Makan ini dilarang, makan itu dilarang. Betul lah Bapak Ibu ya? Hati-hati ya. Tuh. Kalau gambaran neraka udah jelas ya Bu ya. Tuh. Tapi ini saya tarik hikmahnya ke dunia. Ya, ada nggak di sini berapa? 452 orang yang mungkin sudah dilarang makan ini, makan itu. Tapi ikhtiar ya, dengan pertobatan, insya Allah bisa balik lagi. Makanya sekarang saya dengan perbaikan diri, bertobat kepada Allah, mengatur pola makan, coba minum-minum suplemen herbal dan lain-lain, ikut terapi, salah satunya sama Ayah Joko mau jadwalin terapi, insya Allah jadi bisa makan apa saja lagi. Kalau tadinya kan nggak boleh. Tuh, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat yang dapat
yang dapat dari kitab dari belakang. Boleh Bu Zalia baca dari ayat 40 sampai 45. Surat Al-Waqiah ya. Ayat 40 sampai 45. 40, 41 45. sampai Ustaz. 45. 41 sampai 45. Ya, Ustaz. Sampai 41 sampai 46. 5, surat 56, 41 sampai 46. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz. Ya. Surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat 41. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa yang besar. Ya. Sip. Udah ya Ustaz? Udah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Sehat walafiat selalu, barokah panjang umur. Terima kasih Bu Zalia. Bapak Ibu, orang-orang yang ada di golongan kiri, mereka serba nggak enak hidupnya. Kalau hari ini Ibu diuji dengan sakit, tadi ada yang komentar, sakit kanker, tapi Ibu merasakan kemudahan, berarti Ibu berada di surga sebetulnya. Oh ya, hatinya ada di surga. Meskipun ada ujian tidak enak, tetap saja ada di surga. Kenapa? Karena dapat kemudahan. Tapi ada orang yang hari ini hidupnya mewah-mewah, Bapak Ibu ya. Bermewah-mewah terus kan. Tuh, kalau di ayat 45, innahu kana sesungguhnya mereka sebelum itu 45 innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka dulunya selalu maunya mewah-mewah aja, maunya nikmatin hidup saja. Apa aja dilakukan, nikmatin dulu. Pada akhirnya coba lihat aja. Orang yang hari ini hidup di dunianya banyak mengutamakan kenikmatan hidup. Banyak komplainnya nggak kira-kira? Banyak ngeluhnya apa nggak kira-kira? Iya Bu, perhatikan saja. Tapi kalau hari ini yang kita nikmatinnya sekedarnya saja, ya Bu, banyak komplain apa nggak kira-kira? Enggak, nikmatin hidup aja ya Bu Safera ya. Meskipun suami di Semarang, nikmatin hidup aja. Meskipun hari ini ibu dia suruh sama anak ibu pindah ke sini mah temenin nikmatin hidup aja. Nggak ada beratnya, santai aja. Betul nggak? Ya, Ayah Joko betul nggak gitu Ayah Joko ya? Meskipun anak yang nomor 5 ini ada kemungkinan pergi lagi ke luar negeri, santai aja ya Pak Ayah Joko ya. Santai, tenang aja. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak mengutamakan kemewahan. Kita mengutamakan bahwa kita akan kembali kepada Tuhan kita. Itu yang kita ingat ya. Makanya Allah bilang kan, jangan lupa kita pasti akan ketemu. Inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaki ya. Ini ada di surat Al-Insyirah ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu dan maka kamu akan menemuinya. Jadi jangan sampai kita ketemu Allah dengan kitab dari belakang atau kitab dari kiri ya. Kalau dari kiri ada di surat Al-Haqqah ya Bapak Ibu ya. Kalau mau baca surat Al-Haqqah surat 69 itu ada cerita mereka terima kitab dari kiri. Surat 69, surat Al-Haqqah. Itu dari ayat 27. Surat Al-Haqqah mulai dari ayat 20 Al-Haqqah ini Al-Ma'arij saya baca. Sebentar. Al-Haqqah. Nah, dari Al-Haqqah dari ayat 25 ini ya, orang-orang yang terima dari kiri. Ya, dari kiri ini sampai ayat 30. Kalau mau baca dari 19 ya, Bu ya. Ya, tentang orang yang dapat kitab dari kanan dan dari kiri. Kalau di surat Al-Insyirah dari depan dan dari kiri, dari belakang ya. Dari kanan dan dari belakang. Sama saja kisahnya ya, Bapak Ibu ya. Sama saja. Tapi kalau mau dibaca lengkap, surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 30. Bahkan yang ujungnya nanti huzuhu fagullu. Sumal jahimu sallu. Ya kan? Wah, ngeri banget deh kalau dibaca. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, semua kerjaan kita, semua hidup kita, semua jabatan kita ada kiamatnya. Dan pada saat kiamat itu terjadi, pada saat hari pertanggungjawaban itu terjadi, mudah-mudahan kita mendapatkan kitab dari kanan. Sehingga kalaupun berhenti dari jabatan kita, berhenti dengan terhormat. Tidak ada aib yang dibuka. Husnul khotimah. Betul ya?
Ini luas ya, diluaskan ya. Jangan disempitkan husnul khotimah hanya mati secara fisik ya Bapak Ibu ya. Kita harus husnul khotimah. Saya harus husnul khotimah saat tidak lagi ngisi kajian. Betul nggak? Ya, Ibu Safera harus husnul khotimah saat tidak lagi jadi ibu rumah tangga. Ya, sama ya. Bang Zaki harus husnul khotimah saat tidak lagi jadi MC. Walau alam suatu saat mungkin beliau jadi pembicaranya. Kan nggak tahu kan? Tuh. Betul nggak Bang Zaki ya? Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai nanti terima kitab dari belakang loh Bang Zaki. Dari kiri, dari belakang nggak boleh. Nanti pusing. Pusing kepala ya nggak? Gara-gara apa? Gara-gara kita mau jadi MC cuma mau happy-happy doang. Nggak, jangan ya. Semua harus dinikmati jadi amal soleh. Kalau kita terusin ayatnya. Ibu Jumri Gasib baca surat Al-Insyikok mulai dari ayat 16 sampai 19. Surat 16 41 sampai 46 tadi surat Al-Waqiah ya Bu. Tadi kita baca surat Al-Waqiah dari ayat 27 ya Bu Zaliah ya. Sampai ayat 46 totalnya. Lalu tadi saya sebutkan surat Al-Haqqah mulai dari ayat 19 sampai ayat 30. Sekarang Bu Jumri kita akan terusin lagi surat Al-Insyikok mulai dari ayat 16 sampai ayat 19. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya. Barakallahu fikum. Taufik, barakallah. Terima kasih Bu Jumri Qasim. Bapak Ibu, Allah sampai bersumpah. Coba. Allah sampai bersumpah. Pertama bersumpah dengan mengatakan demi cahaya merah pada waktu senja. Ingat ya, yang namanya senja itu penting Bapak Ibu ya. Dan ini udah dibahas di surat-surat sebelumnya. Terus malam ketika ada menutupi, penting juga ya Bapak Ibu ya. Jangan sepelekan kondisi malam. Apalagi kalau malamnya dalam posisi kita lagi banyak masalah, gelap gulita, bukan cuma malam fisik, tapi gelap gulita pada saat kita lagi banyak masalah. Boleh yang bocor siapa? Oke, minta tolong ya. Saya mohon maaf sekali nih, makin kemari Bapak Ibu harus kalau terganggu konsentrasi suka hilang tadi ngomong apa gitu ya. Mohon maaf ya. Tuh, ya. Malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Allah telah bersumpah 3 kali ini. Apa sih yang mau Allah sampaikan? Lihat ayat 19-nya. Sungguh manusia akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Latar kabun natobakon antobak. Bapak Ibu hari ini akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Makin ke sana hidup makin sulit Bapak Ibu. Betul nggak? Makin besar ujiannya. Makin baik kita ujiannya makin berat. Makin banyak dosanya, azabnya makin berat. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Dan Allah bersumpah sampai 3 kali tuh demi cahaya senja, demi malam, demi bulan kalau sudah jadi purnama. Latar kabun natobakon antobak. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Latar kabun natobakon antobak. Jadi Bapak Ibu, harusnya kita makin mawas diri makin kemari. Kenapa? Karena hidup makin kemari, makin berat ujiannya. Karena nanjak terus Bapak Ibu. Mau nanjak karena kebaikan, mau nanjak karena dosa, makin lama makin berat. Betul nggak? Ya. Jadi ibu rumah tangga yang taat, yang nurut, makin lama makin berat dah Bu. Tetap makin berat. Anak makin besar, makin repot. Anak tambah banyak, tambah repot. Betul nggak Bapak? Pak Herianto yang lagi di kantor, Pak Maliki yang lagi bisnis. Semua kata Allah latar kabun atau bakon antobak. Semua akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Naik terus. Entah naik azabnya, entah naik ujiannya. Ya, entah naik nikmatnya, entah naik kesulitannya. Saya jadi ngerasain juga, oh iya ya dulu ngisi kajian cuma 10 orang, 20 orang di musola kecil. Sekarang 446 orang Bapak Ibu. Dulu saya kalau jalan-jalan kemana-mana nggak takut ditegur orang. Hari ini lagi nongkrong di kafe tiba-tiba, Ustadz, lah ini siapa ini? Ngeri gak Bapak Ibu? Hari ini saya cerita, saya tanggal 30 mau ke Surabaya, bilang sama teman-teman di majelisnya di Meaningful Ways, di titik balik.
Orang pada langsung kontak semua, Ustadz mau kemana? Saya mau ketemu. Coba bayangkan. Pakai mobil saya aja, luar biasa. Nggak bisa meleng. Itu ujian kenikmatan, Bapak Ibu. Ujian kenikmatan ini banyak orang yang lengah. Sehingga gampang kepleset, jatuh dari tingkat berapa kan nggak enak ya, makin tinggi ujiannya, makin tinggi posisinya, begitu kepleset ngegedabruknya makin sakit apa enggak? Ya benar nggak? Jatuh dari anak tangga pertama mungkin tidak terlalu sakit, tapi kalau jatuh dari anak tangga ke-10 gimana? Ya nggak? Lebih sakit nggak? Jatuh dari anak tangga ke-10. Maka dari itu Bapak Ibu, Allah sudah mengingatkan, latar kabun atau bakon antobak. Kita semua akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Makin tinggi kebaikan kita, makin tinggi kesolehan kita, makin besar ujiannya. Makin banyak dosa kita, makin besar, makin sulit azabnya. Gitu ya. Jadi waspadalah. Ini bukan nasihat dari Bang Napi. Tapi yang nyuruh waspada tetap Allah ya Bapak Ibu ya. Makanya Allah bilang apa? Isbiru wasobiru warobitu. Sabar, kuatkan kesabaran dan waspadalah. Makanya karena hidup kita sudah pasti akan naik tingkat. Tingkat demi tingkat. Makanya Allah ingetin nih di ayat 20. Ya. Coba dibaca Ibu Nani Tri di Gresik. Ayat 20, surat Al-Insyikok ayat 20, 21, 22. Silahkan. Syukran Ustaz. Afwan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyikok ayat 20 sampai 22. Ya. Ayat 20, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Ayat 21, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ayat 22, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Nah, Jazakallahu khairan. Taufik Barakallah, Bu Nani Tri, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau sudah tahu hidup makin lama makin berat, ujiannya makin berat, harusnya kita makin beriman ya Bapak Ibu ya. Jangan malah makin jauh dari Allah. Kenapa? Ya makin berat hidupnya. Justru semakin terkenal harus makin dekat sama Allah. Ya Allah, jangan sampai saya kepleset karena sombong. Makin banyak duitnya harus makin dekat sama Allah ya Bapak Ibu ya. Karena bermewah-mewah itu mayoritas orang tuh gagal kalau udah kaya Bapak Ibu. Bahkan Nabi Sulaiman saja gagal kan, pernah gagal kan? Pernah diuji Allah gara-gara apa? Gara-gara lalai saat menikmati indahnya dunia. Betul nggak? Mau dibaca nggak ayatnya nih? Ya, kita baca aja ayatnya ya. Kita baca surat Sot, surat 38. Biar Bapak Ibu tahu, hari ini banyak orang yang berdoa pengen kaya dengan doanya Nabi Sulaiman. Padahal mereka lupa. Nabi Sulaiman berdoa begitu tuh setelah bikin salah. Setelah lupa ke Allah gara-gara dunia. Boleh Bu Safera, bacain surat Sot, surat 38. Mulai dari ayat 31. Mulai dari ayat 31 sampai 35. Surat 38, 31 sampai 35. Ini buat pengetahuan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau diuji di atas lagi kaya tetap harus beriman kepada Allah. Silakan Bu Safera. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Sot ayat 31. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dipotong kaki dan leher kuda itu. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku akan anugerah dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun. Sesudahku sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kendaki. Ya Bu, cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Safera.
Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah, terima kasih banyak. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Sulaiman. Terlena karena indahnya dunia. Dulu dia ngusap-ngusap kuda. Bu. Jadi bukan dipotong ya Bu Safera ya. Tadi kan artinya di situ disebut memotong. Dia ngusap-ngusap kaki dan lehernya. Kalau orang zaman dulu, kudanya larinya cepet, diusap-usap. Bu, kalau sekarang orang ngusap-ngusap apa Bu kira-kira? Hartanya. Ngelap-ngelap mobil ya Bu ya. Iya. Sore-sore mobilnya diusap-usap. Mungkin kalau kira ngumpulin tas mewah, ditaruh di dalam lemari, diusap-usap. Misalnya gitu ya Bu ya. Bisa mobil, bisa motor, bisa tas mewah. Sampai terlena, lupa mengingat Allah. Lalu gara-gara lupa mengingat Allah, diuji dia, dikasih dia masalah, tergeletak sakit di kursinya. Lihat ayat 35, ayat 34. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya. Apa maksudnya tergeletak di atas kursinya kira-kira? Ada yang bisa memahami nggak? Kursinya Nabi Sulaiman itu kursi kerajaan, Bapak Ibu. Artinya punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan, begitu Allah kasih sakit, kekuasaannya sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau Allah sudah takdirkan, bisa jadi jabatannya nggak ada manfaatnya buat menyelamatkan dia dari masalahnya. Betul nggak? Orang yang banyak duitnya hari ini, kalau Allah sudah turunkan takdirnya, sudah kiamatnya tegak, ya, maka tidak ada lagi, duitnya pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Orang yang ketangkep gara-gara anaknya mukulin orang tuh hartanya kan puluhan miliar, Bu, betul nggak? Bisa nggak menyelamatkan masalahnya? Nggak bisa, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Makanya makin tinggi latar kabun atau bakon antobak, makin tinggi masalah kita, harus makin dekat sama Allah. Harus makin dekat karena anginnya makin kenceng, ujiannya makin berat. Nabi Sulaiman aja nggak mampu. Makanya dia berdoa nih. Doanya di ayat 35. Ya. Rabbighfirli, dimulai dengan minta ampun. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kenapa Nabi Sulaiman bilang begitu? Ya Allah, kasih saya kerajaan yang orang lain nggak ada yang punya lagi dah. Kenapa kira-kira? Karena selevel Nabi saja, Bu. Kalau jadi crazy rich nggak bisa juga jaga hati, benar nggak? Karena sulit, Bu. Karena sulit jadi orang super kaya. Nah, orang sekarang pengen kaya banget, pengen crazy rich. Lihat aja, kita udah pernah lihat drama-drama crazy rich kan? Ya, drama-drama crazy rich yang hari ini, yang waktu itu beli jam tangan 200 juta, posting murah banget. Coba lihat, coba. Kan sombong sekali kan? Akhirnya sama Allah dihancurkan, dah, Bu. Dihancurkan tuh. Ditangkap KPK, dipenjara, dan lain-lain. Hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukannya nggak boleh kaya. Boleh kaya, tapi ingat, jadi orang kaya itu harus dekat-dekat sama Allah. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Kalau sudah di atas, imannya harus makin kokoh ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, tuh. Caranya apa? Dan apabila di Quran dibacakan, mereka harus bersujud, ngalah. Kalau saya mikirnya gini, kalau saya punya ilmu apapun, tapi kalau Quran sudah ngomong, maka ilmu saya kalah. Nggak boleh, saya harus lebih pinter dari Quran, nggak boleh. Tuh. Tuh. Makanya saya nggak pernah pakai logika kalau sudah pakai Quran. Kalau Quran bilang nggak boleh, sudah nggak boleh. Saya nggak mau ngebantah. Tapi kan, nah contoh, ya contoh, Quran sudah bilang riba itu haram. Makanya saya berhenti riba. Tapi Ustadz kalau nggak kredit nggak punya barang, saya nggak pernah kredit, saya punya barang hari ini. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, sebentar saya cas dulu. Ini ternyata sudah mau habis. Nih, di mana cas? Ya. Jadi Bapak Ibu, cicil syariah boleh belajar, tapi cari cicil yang beneran syariah. Ya, jangan cicil yang syariah padahal sama aja, cuma ganti nama. Pelajari makanya fikih muamalahnya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi satu hal yang harus dipahami, kalau Quran sudah ngomong, selesai sudah. Kalau saya gitu. Dalil lain yang saya pakai apa? Boleh Ibu Bunaya, tolong bacain surat 17, 107. Surat 17 ayat 107. Iya, hari ini banyak yang namanya syariah, saham syariah. Mohon maaf ya, saham itu mau disebut syariah pun tidak syariah. Ya, tapi nantilah kita pelajari ya. Sekarang lagi kita pelajari dulu. Kalau Quran ngomong, kita harus taat.
kita harus mau bersujud. Silakan Bu Bunaya. Surat 17 Ayat 107. ayat 107. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 107. 107. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersyukur. Nah, Syukran, Ustaz. bersujud ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Bunaya. Lihat, perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Manusia yang sudah punya pengetahuan pun, kalau Quran dibacakan, maka dia menyungkur bersujud. Artinya apa? Simpelnya apa? Sederhananya ilmu apapun yang saya punya, kalau Quran sudah ngomong, ilmu saya harus kalah ya Bu ya. Ilmu saya harus kalah. Yang benar itu Quran. Jangan sampai kita malah ngalahin Quran demi pakai logika kita. Nggak boleh Bapak Ibu. Tuh. Makanya kata Allah sini, kalau mau hidup naik terus dan ujian makin berat, harus makin dekat sama Allah dengan cara apa? Jangan dibantah Qurannya. Nah itu aja. Simpelnya begitu. Jangan dibantah Qurannya. Ya, hari ini kan yang banyak masalahnya orang yang jauh dari Quran. Coba aja ya Bapak Ibu. Saya harus bertestimoni nih. Kalau ada orang datang ke saya, konsultasi mengenai masalah hidupnya, selalu saya tanya. Kalau saya tanyanya tentang sholat, mereka bilang sholatnya tepat waktu di masjid. Kalau saya tanya tentang sedekah, sedekahnya banyak. Tapi kalau saya tanya kapan baca Quran terakhir, ini jadi masalah nih Bapak Ibu. Bisa jadi mayoritas dari mereka udah lama nggak baca Quran. Segitu cuma baca loh Bapak Ibu. Ada lagi yang bacanya rutin, tapi cuma baca doang, nggak paham ilmunya. Lebih parah lagi ya. Tapi yang lebih parah lagi siapa? Ya yang udah nggak baca sama sekali. Yang baca masih mendingan gitu loh maksud saya. Oke? Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini diingatkan. Dan apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang kafir itu mendustakan. Jangan didustakan ya. Sekali lagi, apapun dalilnya kalau namanya riba ya haram. Jangan bilang, tapi kan Ustadz. Nah, ya apalagi kalau saya ngomong soal COD, ngomong soal arisan, tuh banyak yang bantah itu. Tapi Ustadz, kalau nggak pakai arisan nggak pada kumpul Ustadz. Ya, aja terus gitu kan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya mohon maaf ya, sejak saya tahu beriba haram, arisan berpotensi riba, terus apalagi COD nggak boleh, ya saya nggak beli udah berhenti saya, nggak ada bantah. Pokoknya ilmu saya kalah semua kalau udah Quran ngomong, hadis ngomong dari Rasulullah, syariat ngomong, selesai semua sudah. Menyungkur bersujud, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita terusin 3 ayat lagi, ayat 23 sampai 25. Mangga Bu Wita di PKU, mangga. Surat Al-Insyikok ayat 23 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat 24. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. 25. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Allah Maha Nabi Quran. Syukran Ustaz. Afwan Bu Wita. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Nah ini dia. Saya setelah dengan izin Allah dapat ayat ini nggak mau banyak prasangka. Misalnya Bu Safera misalnya, itu cucunya menemani. Saya nggak akan mau mengomentari niatnya Bu Safera, cucunya duduk di situ apa nggak, bukan urusan saya. Karena saya nggak tahu, yang tahu Allah, betul lah Bu. Ya. Jadi jangan menghukumi orang, cucunya gini, jangan. Kita nggak tahu. Ya, ada orang bikin rumah, catnya warna kuning. Jangan dikomentar ini orang maksudnya apa sih bikin rumah pakai cat kuning. Lo yang tahu isi hati mereka sendiri sama Allah kok. Saya nggak tahu apa-apa, makanya saya nggak ribet-ribet mengomentari orang. Tuh, ya, Ustadz dia ngomongnya gitu itu kan kayaknya memang dia nggak serius deh. Lah serius sama nggak serius bukan urusan kita. Makanya dalam muamalah Bapak Ibu, dalam muamalah ya, ini ada prinsip nih. Nahnu nahkumu bizorihirihi. Kita hanya menyikapi, menghukumi yang kelihatan aja.
Wallahu yatawalla sarair. Allah yang mengurusi yang nggak kelihatan. Artinya kalau niatnya, niat urusan Allah Bapak Ibu. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz saya mau bisnis, tapi kalau ketipu gimana? Kalau ketipu ya urusan Allah. Kita kan cuma mengevaluasi zohirnya saja kan. Misalnya ada seseorang datang ke busonya bisnis bareng saya. Busonya kan cuma menilai omongannya, janjinya, betul nggak Bu? Tapi yang di dalam hatinya, Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Bapak Ibu jangan ngurusin yang nggak kelihatan ya. Jangan ngurusin yang nggak kelihatan. Tapi minta sama Allah, ya Allah tunjukin yang nggak kelihatan. Sehingga nanti jadi kelihatan. Setelah kelihatan baru bersikap dengan berdasarkan yang kelihatan tadi. Oke? Clear ya? Nah, ini ayat terakhir ya surat Al-Insyikok ayat 23 sampai 25. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman yang sedih, yang berat. Makanya saya sering bilang, ngapain ngomentarin orang? Azabnya besar loh ya. Belum tentu benar. Gibah itu dosa besar. Ngomongin yang benar itu jadi gibah, dosa besar. Ngomongin yang nggak ada itu jadi fitnah, dosa besar juga. Udahlah, mendingan kita ngomongin yang nyata aja dan bukan urusan orang, gitu ya. Clear ya? Ini kayak tadi ya, mohon maaf ya. Ini contoh nyata saja. Saya nggak ada niat apa-apa. Kayak tadi, kita biasanya jam 5:30 sudah open Zoom ya, Bang Zaki ya. Tapi Qadarullah tadi jam 5:45 baru dibuka. Nggak usah banyak prasangka, terima saja. Rezekinya kita kumpulnya mulai dari jam 5:45. Jangan dilihat, wah nih kayaknya admin ketiduran nih. Ah, itu prasangka. Nahnu nahkumu bizohiri. Ada firasat. Kalau ada firasat, minta sama Allah. Ya Allah, firasat ini dari engkau atau firasat ini dari setan. Karena bisa nggak setan membisikkan firasat? Bisa. Kan ada ayatnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan? Setan kan nggak bisik-bisikin juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mimpi belum tentu dari Allah, bisa jadi dari setan. Kalau firasat belum tentu dari Allah, bisa jadi juga dari setan. Makanya hati-hati, belum tentu firasat kita benar. Apalagi kalau baca ayatnya, kebanyakan manusia hidup pakai prasangka kan. Wa ma yattabi'u aksarohum illa dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a kata Allah. Kebanyakan manusia hidup tuh pakai prasangka, pakai firasat doang. Perasaan saya Bu Jumri kok, itu udah belum tentu benar Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ngomong pakai perasaan, suuzon, saya nggak mau. Ya, gitu. Ustadz cepet banget koneknya. Allah yang ngizinin ya Bu ya, bukan saya. Gitu. Tadi ada yang nulis diskon bersyarat nggak boleh ya. Bisa saja boleh, bisa saja boleh. Saya nggak bisa langsung menghukumi ya. Saya harus dulu lihat dulu akadnya apa. Ayat 25, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, berbahagialah Bapak Ibu ya. Dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Luar biasa enggak? Allah sudah kasih jaminan balasan, ada yang 100-700 kali, ada yang 10 kali, ada yang berlipat ganda, tapi ada yang nggak putus-putus Bapak Ibu. Oke, jadi inilah surat Al-Insyikok Bapak Ibu, semua ada kiamatnya ya. Semua ada kiamatnya, yang ibu rumah tangga ada kiamatnya, yang bekerja ada kiamatnya, yang pengusaha ada kiamatnya. Semoga pada saat kiamat itu terjadi, kita terima amalnya dari depan atau dari kanan. Jangan sampai dari belakang ya. Karena kalau dari belakang, nanti kita bisa teriak, celakalah saya gitu ya. Ya. Atau hari ini jangan membiasakan diri kalau ada masalah, minimal innalillahi. Ini ciri orang sabar. Paling hebat kalau alhamdulillah lakulli hal. Ini orang takwa Bapak Ibu ya. Jangan kalau ada masalah langsung bilang celaka saya, mati dah saya, mampus dah gue. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan yang paling penting mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Sekali lagi, semua kehidupan ada kiamatnya. Terima kasih banyak, mangga Bang Zaki. Insyaallah, alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallah khairan kasiran kepada Guru Nda Ustadz Indra yang sudah membersamai. Semua hal ada kiamatnya dan bismillah, ternyata Nabi Sulaiman berdoa seperti itu karena beliau ditimpa ujian, yaitu ujian kenikmatan. Jadi bismillah, setiap kita ada ujiannya ya Bunda sahabat semuanya, ujian senang ataupun susah, tapi yang terpenting dari ujian itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, izin ya Bunda sahabat semuanya. Mungkin boleh nih satu orang penanya ya Ustaz, boleh? Boleh. Ya, bagi ayah bunda sahabat semuanya yang ingin bertanya, mangga disilahkan, kita buka satu orang penanya. Boleh, siapa nih?
Kita mungkin apaan? Kita turunkan resennya dulu boleh? Oke. Bismillah boleh, ayah bunda sahabat semuanya. Yang mau bertanya boleh diaktifkan kembali fitur resennya. Dan yang insya Allah ya bunda sahabat semuanya, insya Allah nanti malam akan ada kajian khusus untuk sahabat kita, yaitu untuk anggota STB support titik balik bersama Gurunda Ustadz Indra. Jam berapa? Jam 19.45 WIB dengan tema yang kamu simpan justru akan hilang. Jadi bismillah, jangan sampai kelewatan nanti malam. Bismillah, ini ada Bunda Bunaya. Bismillah. Assalamualaikum Bunda. Boleh dibuka mic-nya, Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu. Silakan, Bun. Silakan, Bu. Syukran, jazakallahu khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja Pak Ustaz, kami sebagaimana kami tadi dengarkan Pak Ustaz mengatakan, kami ini betul-betul ini mengenai COD. Iya. COD Ustaz. Yang kami tanyakan Pak Ustaz adalah mengenai COD karena kami ini baru-baru ini mengalami nama COD karena untuk memperluas perbelanjaan. Akan tetapi kami sangat bagaimana ya, sangat sedih mendengarkan Pak Ustaz mengatakan itu COD itu ada dilarang. Nah, yang kami pertanyakan Pak Ustaz adalah apa ada dalilnya mengenai COD? Ya. Syukran Pak Ustaz. Ya, Afwan, Bu. Terima kasih banyak. Begini Bu Bunaya, jual beli itu ada rukunnya, Rukun jual beli yang pertama itu adalah al-aqidani, adalah pihak yang melakukan jual beli, penjual dan pembelinya. Yang kedua itu adalah mahalul akad, objek akadnya. Objek akadnya ada barang dan ada harganya, ada uangnya, ada pembayarannya. Oke. Yang ketiga adalah ada ijab kabulnya, ada sigotnya. Jadi kalau mau jual belinya sah, maka rukunnya harus terpenuhi semua. Penjual pembelinya harus ada. Ya. Barangnya dan harganya harus jelas ada. Terus ijab kabulnya harus nyambung, sah. Oke. Nah, yang namanya jual beli itu bisa jadi pembeli dan penjualnya ketemu langsung. Berarti ini jual beli langsung ya Bu ya? Jual beli langsung. Berarti pada saat jual beli langsung, pembeli bawa barangnya, penjual bawa uangnya. Berarti jual beli langsung tunai. Betul nggak Bu? Langsung mereka berijab kabul. Kalau pembeli dan penjualnya tidak ketemu, berarti ini jual beli pesan. Iya Bu? Lah, kalau jual beli pesan kan berarti jual belinya pembelinya nggak ada. Tapi masih bisa sah, asal objek akadnya ada. Bisa jadi ada barangnya langsung dikirim dulu, bisa jadi yang dikirim duluan langsung nyambung. Apa Bu kira-kira? Ya uangnya ya Bu ya. Kan uang hari ini dibayar dulu langsung lunas. Lalu barang belakangan. Inilah ciri-ciri pesan. Pesan yang itu yang benar adalah uangnya dibayar baru barangnya dikirim. Ini namanya akad pesan. Ada juga yang kedua, akad pesannya itu barangnya nggak ada karena harus dibikin dulu. Berarti barangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Karena apa? Karena barangnya harus dibikin. Ini boleh bayar belakangan tapi bisa minta DP. Artinya objek akadnya ada. Tapi kalau COD, pada saat penjual dan pembeli sepakat melakukan jual beli, objek akadnya dua-duanya tidak hadir kan? Ada nggak pada saat Ibu sepakat jual beli? Pak, saya beli ya, oke. Di sana, oke Pak, Bapak beli ya, oke. Pada saat kita ijab kabul, oke. Barangnya ada, duitnya ada nggak? Belum ada, barangnya belum diserahkan, duitnya belum disetor. Berarti kesimpulannya, rukun akadnya terpenuhi nggak? Nggak terpenuhi, makanya jual belinya tidak sah. Jadi bukan riba ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya COD itu bukan rukun, bukan riba, tapi rukun akadnya tidak terpenuhi. Misalnya kayak gini, akad nikah nggak ada walinya, sah nggak? Ya nggak sah Bu, harus ada walinya. Tapi kalau pengantinnya nggak ada, laki-laki diwakilkan bisa nggak? Bisa ya Bu ya. Makanya bisa diwakilkan, ijab kabulnya diwakilkan. Maharnya bisa hutang nggak Bu? Bisa hutang, ya kan?
Artinya kalau dia mau menikah nggak punya mahar bisa asal hutang jatuhnya. Artinya maharnya mutlak harus ada kan? Tapi kalau nggak pakai mahar boleh nggak? Nggak bisa, tetap harus pakai mahar. Itulah namanya dia rukunnya harus terpenuhi. Jadi saat COD, kenapa COD haram? Karena rukun akadnya tidak terpenuhi, Bu. Rukun akad jual belinya tidak terpenuhi. Contohnya nih cucunya Bu Safera belum 7 tahun kan ya Bu ya? Belum 7 tahun kan? Baru 3 tahun. Tapi udah bisa jajan nggak Bu kira-kira dia Bu? Belum bisa jajan. Tapi ada nggak anak hari ini yang kelas 1, yang TK kelas 2, kelas 0 besar gitu yang umur 5 tahun bisa jajan? Banyak ya? Banyak. Tapi rukunnya terpenuhi enggak? Enggak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi karena pembeli itu minimal harus dewasa. Tuh, berarti kalau umur 5 tahun dia melakukan jual beli tidak sah. Kenapa? Umurnya syaratnya belum terpenuhi. Gitu ya, Bu ya. Jadi kenapa COD itu tidak boleh? Karena rukun jual belinya tidak terpenuhi. Oke, gitu ya Bu Bunaya ya. Itu satu lagi ada yang mau bertanya. Tadi siapa itu Ibu siapa kayaknya penting kalau memang masih ada waktunya 5-10 menit lagi saya nggak masalah. Ustaz, bismillah. Boleh nih, ayo bunda sahabat semuanya. Mungkin satu penanya lagi ya, boleh. Ibu Cut Mehram ini yang mau nanya. Boleh Ustadz saya bertanya ya? Ya. Boleh, Bun. Boleh Bu Cut Mehram silakan mangga. Ibu Herlina Mahmur mau nanya juga. Semua mau nanya. Oke. Kita lihat waktunya Halo. ya. Ya, Nah, silakan. halo. Bu Cut Mehram. Enggak, Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Pak Ustadz, Sukron pencerahannya. Saya mau tanya ini, Pak Ustadz, adakah amalan yang harus saya lakukan karena permasalahan saya, di mana saya itu ikut berinvestasi dengan teman yang dekat. Kemudian uangnya itu minjem ya sama lembaga finance. Nah, dalam perjalanannya ternyata itu cukup panjang, teman. Singkatnya adalah dia tidak bisa mengembalikan uang saya gitu. Ya. Nah, ternyata penjaminnya sudah meninggal. Jadi itu sudah berlangsung cukup lama ya, hampir berapa tahun ya? 6 tahun ya. Ya, Nah, siap. terus kan saya tuh cukup banyak ya, hampir karena itu sama lembaga finance saya harus bayar bunganya cukup tinggi ya karena itu bridging. Dan itu saya hampir 2M ya. Nah, itu saya bingung ya. Terus kemudian apa ya amalan yang saya harus lakukan? Karena saya harus kemana? Lost kontak semuanya gitu Pak Ustadz. Ya saya mohon sih sama Allah selalu diberikan keadilan atas orang yang menzalimi saya. Tapi adakah amalan yang terus benar-benar saya lakukan? Mungkin orang itu masih hidup, dia bisa mendengar dan mengembalikan uang saya berapapun tak masalah. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Apa amalan yang harus saya lakukan? Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Amalan pertama ya Bu harus taubat ya Bu ya. Karena minjem uang di lembaga finansial itu saya yakin sekali riba. Iya betul. Jadi Ibu harus taubat dulu dari ribanya. Saya juga dulu pelaku riba Bu, sama. Banyak hutang saya di lembaga finansial, lalu saya taubat. Ternyata dengan pertobatan saya Allah datangkan rezeki-rezeki lain untuk melunasi itu semua. Justru hutang-hutang saya lunas pada saat saya nggak punya gaji loh ya Bu ya. Pada saat saya nggak punya income, justru Allah lunaskan hutang-hutang saya, terutama hutang-hutang riba. Tuh. Jadi yang nomor 1 Ibu harus lakukan sekarang taubat Bu, riba jangan diulangi lagi. Hari ini kalau mau bisnis harus pakai akad sirkah, jangan pinjam duit. Secara logika kan begini, bisnis itu tidak pasti untung, tapi hutang pasti dibayar. Masa menjaminkan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti kan nggak mungkin, betul nggak? Menjamin hutang yang pasti dengan bisnis yang belum pasti kan begitu. Ini jelas nggak masuk akal. Coba gini deh, kalau ada ada laki-laki mau melamar Ibu misalnya gitu ya. Terus Ibu nanya, lalu kamu bisa nggak menjamin hidup saya? Dia bilang, ya mudah-mudahan saya bisa. Saya yakin Ibu nggak mau. Ya, mudah-mudahan lah insya Allah ya. Atau saya kerja sama Pak Herianto misalnya. Pak Herianto saya kerja sama Bapak boleh nggak? Oh boleh Ustadz. Terus gajinya berapa Pak Herianto? Ya mudah-mudahan Allah mampukan saya kasih gaji. Nah mau nggak Pak kira-kira kerja gitu? Ya kerjanya sudah pasti tapi bayarannya tidak pasti. Banyak orang yang nggak mau juga, jelas tuh. Ini secara logis nggak masuk akal Bu. Bagaimana menjamin yang pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Jadi saya nomor 1 apa? Tobat Bu. Karena riba dosa besar. Kalau Ibu tobat, insya Allah nanti Allah lunaskan hutangnya, Allah datangkan rezekinya. Lihat Nabi Yunus waktu masuk perut ikan. Dia masuk perut ikan, ada di masalah besar kan? Ya. Tapi apakah dia mikirin solusi untuk keluar dari perut ikan? Tidak. Dia fokusnya tobat. Tapi setelah tobat apa yang terjadi? Beres nggak masalahnya semua?
keluar dari perut ikan, umatnya beriman, hartanya kembali lagi dan lain-lain. Jadi amalan pertama ibu tobat dulu, ya. Kalau ibu mau didampingi boleh bu, ibu masuk aja dulu ke STB di support titik balik. Nanti ibu akan ketemu sama saya di grup itu. Nanti boleh wapri saya di sana, WA sama saya. Nanti bisa saya, insya Allah saya dampingi. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah banyak orang-orang yang hari ini terlibat riba, pinjol dan lain-lain. Begitu didampingi, asal mau ngerjainnya ya bu ya. Karena banyak orang yang didampingi tapi nggak mau ngerjainnya. Tapi ustadz, tapi mulu ya nggak beres-beres. Tapi mereka yang Seperti nggak apa banyak. itu Pak Ustadz, pekerjaannya apa? Saya mengamalkan yang mengaji atau zikir atau apa kayak Ya, mana? nanti saya dampingi Bu, karena kan nggak mungkin di sini kan 5 menit saya bereskan. Ibu saran saya, ibu kontak admin, Kontak titik admin, balik, bilang saya mau masuk STB. Syaratnya apa? Nanti STB, ketemu saya di sana. Ya, STB ya. ya Oh STB, baik. support titik Ya, balik. Ini boleh di-share ya ininya. ya. Yang hari ini punya masalah pengen konsultasi pribadi, masuk aja ke STB. Insya Allah nanti bisa konsultasi pribadi sama saya. Ya Bapak Ibu ya. Ini Oh gratis gitu. loh ya. Ke saya itu Oh, insya Allah gratis. Ya, amin. gitu ya. Insya Ya, Allah. itu ya Bu Oh Cut iya, Akram ya. iya, Sementara begitu dulu, Bu Cut iya, Akram. Nanti kalau mau iya. lebih lanjut, masuk saja STB. Yang tadi minta STB nomor ya. HP saya dan lain-lain, masuk saja ke STB. Oh, Insya baik, Allah nanti baik, bisa ketemu saya online, bisa punya baik. WA saya, bisa konsultasi dengan saya Insya Allah. Siap ya. Baik, baik. Baik, Itu terima dulu ya. kasih Pak Ustadz Terima kasih banyak. pencerahannya. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang Baik, disampaikan bermanfaat. Mangga Kang Zaki. Masya iya, Allah. terima kasih Pak Ustadz. Ustadz dan Bunda. Iya. Bismillah. Yuk, ayo Bunda, sahabat semuanya. Boleh nih yang pengen tadi langsung aja hubungi admin di kolom komentar. Nanti insya Allah ada nomor admin yang disampaikan oleh admin. Bismillah, boleh hubungi admin dan ingin masuk sebagai keluarga support support titik balik. STB itu support titik balik Bunda sahabat semuanya. Bismillah, terima kasih ya Bunda sahabat semuanya. Dan oh ya, jangan lupa nih, insya Allah di hari Sabtu dan Ahad kita ada kelas eksklusif bersama Dr. Gustaf. Jadi jangan sampai ketinggalan Sabtu dan Ahad, hadir kembali ada kelas eksklusif bersama Dr. Gustaf. Bismillah. Izin mungkin Ustaz sebelum kita tutup boleh minta closing statement-nya Ustaz? Ya. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Jangan lupa hari ini kita belajar di surat Al-Insyiqaq. Apa poin pertamanya? Poin pertamanya, apapun posisi kita ada kiamatnya. Apapun posisi kita ada kiamatnya. Mau posisinya di langit, jadi pejabat tinggi, jadi orang kaya, orang hebat, ada kiamatnya. Mau posisi kita cuma di bumi, orang biasa saja, kerjanya biasa saja, ada kiamatnya. Dan di langit, di bumi ada setan yang ngeganggunya ya. Ada setan yang ngebisikinnya, hati-hati. Jangan sampai nanti pada saat kiamat kita tidak husnul khotimah. Kita jangan sampai terima kitabnya dari belakang atau dari kiri. Karena bahaya sekali. Nanti kita bisa uring-uringan, kita bisa emosian, segala macam. Oleh karena itu biasakanlah, apapun masalahnya, ucapkanlah kalau nggak sabar ya takwa. Kalau nggak innalillahi ya alhamdulillah. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ingat, kita pasti naik level terus. Entah ujiannya yang naik terus, entah azabnya yang naik terus. Oleh karena itu kuatkan keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara kalau Quran sudah ngomong jangan bantah. Jangan dibantah. Karena Quran pasti benar, kita belum tentu benar. Malah jangan-jangan kita bisa salah gitu ya. Jadi itu saja materinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterima, dipraktekkan dalam kehidupan. Karena ini hikmah yang luar biasa kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Usiku wa nafsi ta'allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Gurunda Ustadz Indra Firmansyah dan ayah bunda keluargaku semuanya yang udah hadir. Bismillah, semoga ilmunya bisa diamalkan, disebarluaskan, dan bismillah yuk hadir lagi di kajian-kajian kita berikutnya. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Izin mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ayah bunda sahabat semuanya dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar atas kesalahan kita lakukan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas ayah bunda sahabat semuanya. Bagi mewakili tim yang bertugas, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Berpati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Indra. Sehat selalu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sampai surga. Surga sebelum surga. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat selalu Ustaz, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Ustaz mau tanya Ustaz, Semoga saya Allah tuh memudahkan semua urusan dunia Ustaz, dan akhirat bagaimana kita. kalau misalnya ikut arisan, kita dapatnya terakhir aja boleh nggak? Ustaz.